Ya, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 nanti saya akan bacakan biar Bapak Ibu menyimaknya dengan baik sehingga lebih jelas. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sekali lagi saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Saya begitu kagum dengan firman Tuhan ini. Siapakah kita ya Bapak Ibu? Kita kan manusia berdosa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ke belakang sebelum kita bertemu dengan Yesus itu kan kita orang-orang berdosa. Ya, dikatakan bahwa semua orang telah berdosa ya, dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 24 di sana, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Sudah putus dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia Allah, maka kita dibenarkan dengan cuma-cuma ya. Luar biasa. Hanya karena kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus di bawah di atas kayu salib. Iya, Bapak Ibu. Jadi kita sadar bahwa sebelum kita terima Yesus, sebelum kita ketemu sama Yesus, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kita sadar ya. Kita ini orang-orang berdosa. Karena Allah juga mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Ya. Supaya mereka bertobat. Nah, ini yang maunya Tuhan ya. Jadi nggak masalah. Semua kita orang-orang berdosa, ya. Semua kita putus dengan Allah. Tapi yang paling penting sekarang kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Ya. Jadi sekali lagi kita adalah orang berdosa, bersyukur kepada Tuhan hanya karena kasih Allah, ya, bagi kita. Seperti kita lihat itu ayat yang luar biasa itu yang sering dibacakan di Natal-Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Bapak Ibu. Jadi Allah itu mengasihi dunia ini, mengasihi orang-orang yang dalam dunia ini, mengasihi manusia yang berdosa ini, karena besar cinta kasih Allah bagi kita ya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau seandainya kasih Allah tidak dicurahkan, seandainya Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita tetap ada dalam dosa. Sehingga kalau kita tetap dalam dosa, tentu keselamatan tidak akan menjadi bagian kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Sehingga karena Yesus Kristus yang dikaruniakan bagi kita, maka kita beroleh selamat. Iya, puji Tuhan. Ya, kita lihat ayat yang lain yang sama pengertian dengan itu. Bapak Ibu, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 ya, ayat yang sama. Mundur ya, 1 Korintus 3 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Ini lebih jelas lagi Bapak Ibu ya. Lalu itu katakan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, tubuhmu adalah bait Allah. Coba katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Luar biasa. Ya, saya kaget betul. Saya begitu nemui ayat ini, saya sungguh kagum begitu bagaimana Allah itu berfirman seperti ini ya.
Ini adalah bukti bahwa Allah itu mengasihi kita seperti tadi dikatakan Yohanes pasal 3:16 ini. Hanya karena Tuhan kasih Allah yang besar itu bagi kita ya. Dan sepintas kita juga akan melihat, kita akan tunjukkan bahwa kasih Allah ini benar-benar terbukti bagi kita. Iya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa itu adalah nubuatan ya, itu adalah janji Tuhan. Katakan di sana bahwa sewaktu manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, pada saat itu juga Tuhan telah menyediakan penebus, yaitu Yesus Kristus. Iya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan di sana, Aku ya Allah akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunannya, antara iblis ular itu dengan keturunannya perempuan, dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa itu nubuat, itu janji Tuhan ya bagi manusia yang di atas muka bumi ini, bahwa orang berdosa langsung disiapkan penebus. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang pada kali yang kedua, itu yang belum tergenapi. Ya, Bapak Ibu. Dan saat ini Tuhan Yesus ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi kita. Iya. Jadi itu adalah satu ayat yang menggembirakan, itu bisa dikatakan adalah Injil mulai diberitakan. Kabar baik mulai diberitakan, yaitu mulai dari Kejadian 3 ayat 15, karena di situ menunjuk Yesus Kristus. Memang nggak disebutkan ya, tapi itu nubuatan yang menunjuk pada Yesus Kristus. Begitu Adam jatuh dalam dosa, langsung penebus itu ada, yaitu Yesus Kristus. Dan telah terlaksana, sekarang sudah digenapi. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dan tidak yang lain. Ya, karena dikatakan sesungguhnya yang Tuhan kasih itu bukan para malaikat. Ya, sesungguhnya bahwa yang Tuhan kasih bukan para malaikat. Karena kita tahu para malaikat itu kan istilahnya jongosnya Tuhan ya. Jadi apa-apa dia diperintahkan malaikat itu untuk melayani manusia ya, Bapak Ibu, kita tahu. Tapi kita tahu kalau malaikat jatuh dalam dosa kemana? Dia langsung ya tidak bisa diampuni ya. Tapi kalau kita manusia ya berkali-kali jatuh, Tuhan angkat kita. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita ya. Jadi kalau malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada ampun. Ya, langsung neraka, iblis ya. Roh jahat itu tempatnya bukan di surga. Dia tidak bisa diampuni ya, karena dia akan menyamai Tuhan kita ya. Dia akan menyamai Tuhan kita. Jadi itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi yang Tuhan kasih yaitu dikatakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 16, dikatakan di sana bahwa sesungguhnya yang Tuhan kasih ini bukan para malaikat, bukan malaikat-malaikat, tapi manusia keturunan Abraham. Iya. Yang Tuhan kasih adalah manusia keturunan Abraham, yaitu Bapak Ibu dan kita sekalian. Itu yang Tuhan kasih. Makanya kasih Tuhan itu dikatakan kekal sampai kekal. Mungkin pernah saya sampaikan. Apa buktinya? Kalau kekal itu dikatakan dalam Yesaya, bahwa di sana dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal, ya. Kasih setia Tuhan itu kekal bagi manusia. Bahkan kekal sampai kekal. Bapak Ibu pernah saya sampaikan, mungkin di sini buktinya sebelum Tuhan menciptakan manusia, sebelum dunia dijadikan. Kalau dikatakan Allah itu kekal, siapa yang dikasih pada manusia belum diciptakan? Ya Bapak Ibu, kalau kekal sampai kekal artinya kan sebelum dunia dijadikan sudah ada kasih itu. Karena kasih itu kan harus paling tidak ada dua oknum, Bapak Ibu ya. Ada yang mengasihi dan ada yang dikasih itu.
nggak bisa mau berdiri sendiri, ya. Siapa yang dikasih sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan? Siapa Bapak Ibu? Ya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu ingat itu waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, ya. Kepadanya aku sangat berkenan, ya Bapak Ibu. Itu bukti bahwa kasih Allah itu kekal dan memang sudah dibuktikan tadi. Kalau kita melihat tadi di Kejadian ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat itu pelajaran tentang peta zaman itu ya Bapak Ibu, ya dikatakan di sana itu kejadian sampai Abraham itu diperkirakan ini akan udah berjalan ya, diperkirakan kurang lebih 2000 tahun, ya. Terus dari Abraham sampai Tuhan Yesus, ya itu diperkirakan juga 2000 tahun, ya. Ini bisa dihitung dan itu tepat sekali enggak, tapi kurang lebih, ya kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita hitung berarti kejadian itu penebus sudah disiapkan. Padahal masih berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? 4000 tahun baru Yesus datang. Bayangkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa enggak apa mengkirakan bisa apa? Kalau secara manusia enggak masuk akal ya. 4000 tahun sebelumnya sudah disiapkan. Ya. Kelahirannya juga telah dinubuatkan ya, kita tahu semua nubuatan tentang kelahiran Yesus itu. Tapi itu kan nggak lama ya, paling ya 1000 tahun. Sri Yesaya pernah menubuatkan. Ini kejadian sudah menubuatkan bahwa Yesus akan datang, akan merumungkan apa tadi? Kepala ular. Itu luar biasa kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kedua ayat tadi, ya. Itu membuktikan bahwa Allah sama mengasihi kita. Siapa kita? Kita orang berdosa, tapi ternyata dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya ini sama pengertiannya baik di 1 Korintus 3 dengan 1 Korintus 6 ya. Kalau di Korintus 3 itu dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, ya. Di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tapi kalau di 1 Korintus 6 dikatakan kan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan dikatakan juga di sana bahwa kamu adalah bait Roh Kudus atau bait Roh Kudus adalah kamu. Ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Itu kan luar biasa. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa bait Allah itu kudus, ya Bapak Ibu. Bait Allah itu kudus. Ya, dan kamu adalah bait Allah. Ya, ini dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17 tadi. Itu kan luar biasa ya. Bapak Ibu kita tahu bahwa Allah Roh Kudus ya. Kita tahu juga bahwa Allah kita ini Allah Tritunggal ya Bapak Ibu. Saya rasa sudah tahu ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ada 3 pribadi, 1 hakikat, 1 esensial ya Bapak Ibu. Ada 3 pribadi, adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Allah itu ada di dalam kamu. Itu kan luar biasa. Ya. Supaya apa? Supaya kita manusia tidak akan jatuh dalam dosa ya. Terus disertai oleh Roh Kudus. Supaya itu jangan mendukakan Roh Kudus ya, kan ada ya. Jangan mendukakan Roh Kudus ya, karena Roh Kudus itu sangat sensitif. Karena Roh Kudus itu kan dia kudus ya, namanya juga Roh Kudus ya Bapak Ibu. Lalu itu kita akan jaga, pelihara hidup kita, tubuh kita ini ya. Kan dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, supaya kita tidak dicemari dengan hal-hal yang tidak kudus ya. Kan Tuhan juga mempercayakan kita untuk bukan melakukan yang cemar, tapi melakukan yang kudus, kata firman Tuhan di 1 Tesalonika dikatakan seperti itu. Jadi itulah tujuan Tuhan menciptakan kita seperti itu ya. Beliau itu luar biasa ya. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada dalam tubuh kita. Iya. Kalau kita lihat kembali ke ayat yang pertama tadi 1 Korintus 6 ayat 19, dan kita akan lanjut di dalam 1 Korintus 6 ayat 19b dikatakan sana, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya Bapak Ibu, kenapa dikatakan seperti itu? Sebab kamu telah dibeli dan
harganya telah lunas dibayar. Ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik Allah. Ya Bapak Ibu. Kalau kita dulu sebelum kita terima Yesus, masih ada dalam dunia ini, kita ada dalam dosa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita ini adalah milik dunia. Kita bisa katakan bahwa kita ini adalah hamba dosa. Ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita dikatakan adalah hamba kebenaran, hamba Kristus. Ya Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan sini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi Tuhan kalau melakukannya tidak mencicil ya, tapi lunas. Lunas dibayar. Iya. Dibeli dengan apa Bapak Ibu? Kita akan lihat di dalam 1 Petrus ya. Bukan dibeli dengan harta benda atau emas dan perak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa, ya Bapak Ibu. Itulah kita dibeli dengan harga lunas ya, dengan itu, bukan dengan darah, ya, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, yang tidak bercacat, yaitu darah Kristus. Ya, kita tahu kalau zaman perjanjian lama kan kita ditebus itu dengan mengorbankan binatang, yaitu itu dilakukan oleh para imam itu berkali-kali setiap tahun, Bapak Ibu ya, setiap tahun harus mengorbankan itu. Tapi kalau Yesus lakukan satu kali untuk selamanya. Ya. Jadi oleh karena itu kita jaga kekudusan kita ya, karena penebusan ini hanya satu kali untuk selamanya. Tuhan menebus hidup kita untuk selamanya. Itu kan luar biasa. Ya, tidak berulang-ulang seperti perjanjian lama. Iya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi dikatakan bahwa kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Iya, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa di dalam Yohanes pasal 19 ya, kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan apa dilakukan Tuhan untuk manusia ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu di kayu salib ya, artinya berkatalah ia, sudah selesai. Ya Bapak Ibu, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa artinya Bapak Ibu? Sudah selesai. Selesai menebus hidup kita, selesai menyelamatkan kita, ya. Selesai mengambil seluruh kelemahan kita. Ya, luar biasa. Tidak hanya keselamatan jiwa, tapi apa yang menjadi kelemahan kita, yang kurang-kurang dalam hidup kita, Tuhan telah ambil, sehingga dikatakan sudah selesai ya, karena dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Ini artinya yang mikul adalah Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi tidak hanya menyelamatkan jiwa kita masuk surga, tapi juga selama hidup kita, kelemahan kita, kekurangan kita sudah diambil oleh Tuhan. Ini ayatnya yang mengatakan ya Bapak Ibu. Kalau dilihat di di mana ini ada satu ayat lagi.
Yaitu di Matius 8 ayat 17 itu hampir sama. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang kita baca tadi ya, itu Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya Bapak Ibu, bahasa sesungguhnya Dia, Yesus, yang menanggung hidup kita, yang menanggung penyakit kita, yang menanggung kelemahan kita, sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Itu yang sebenarnya seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu kan luar biasa. Ya, perbuatan Tuhan bagi kita manusia. Iya, puji Tuhan. Dan dikatakan setelah kita tadi dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya. Dan ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ya, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Jadi kita sadar sekarang bukan milik kita lagi, kita masing-masing bukan milik kita lagi, tapi sudah menjadi milik Tuhan, sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu, muliakan Allah dengan tubuhmu, atau di terjemahan lain dikatakan dengan hidupmu, ya, dengan roh dan tubuhmu. Ya, artinya seluruh hidup kita itu dipakai untuk apa? Memuliakan Allah. Ya, itu keinginan Tuhan. Maksud Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita hanya satu. Yang paling penting adalah untuk apa? Memuliakan Allah. Iya. Jadi semua yang kita kerjakan, kita aktif di gereja melayani Tuhan pekerjaannya, ya. Kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, ya, kita menyembah Tuhan. Itu semua kan memuliakan Allah, ya. Kita melakukan kasih terhadap sesama kita manusia, terlebih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mengasihi sesama kita manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua kan wujud kasih yang harus dilakukan, ya Bapak Ibu. Ini semua kan yang memuliakan nama Tuhan, ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita akan bawa hidup kita, ya, tubuh kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kalau tidak memuliakan Allah, tidak usah dikerjakan, ya Bapak Ibu. Itu gampangnya seperti itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bagaimana memuliakan Allah itu dengan hidup kita, dengan tubuh kita, ya Bapak Ibu. Dan itulah janji Tuhan. Ada ayat yang dinubuatkan dan sekarang sudah digenapi. Kita akan melihat di dalam Yeskil, ya Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam Yeskil, ya. Ini janji Tuhan dan sudah digenapi, ya, luar biasa. Yeskil 36 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, luar biasa. Itulah janji Tuhan di dalam Yeskil pasal 36 ayat 26 dan 27, dan ini telah digenapi. Ya, Bapak Ibu, semenjak kapan? Sepanjang Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita sejak kapan, Bapak Ibu? Sejak kita percaya sama Yesus, ya. Jadi sejak kita percaya Yesus, sejak kita dibaptis, di situ Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Ya. Jadi tidak nunggu di mana? Di loteng Yerusalem, bukan. Itu janji Tuhan untuk para rasul, ya Bapak Ibu, ya. Tapi kita melihat dalam firman Allah di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa semenjak kita percaya, maka Roh Kudus itu dimeteraikan bagi kita. Jadi semenjak kita dibaptis itu kekuatan Allah sudah menjadi bagian kita, karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita.
Lalu itu dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus ya, supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kan dikatakan tadi juga bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus ya Bapak Ibu. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya puji Tuhan, itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan, bisa kami bagikan pada malam hari ini. Kerinduan kita semua ingin supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu bahwa kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita, maka kita akan berhasil, kita akan mengalami kemenangan. Tidak akan terjadi kekalahan ya Bapak Ibu kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang ketiga, Roh Kudus Allah sendiri. Jadi ketiganya itu maha kuasa, ketiganya itu juga maha hadir, ketiganya itu juga maha tahu. Ya Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya. Makanya ada firman mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa, ya dikatakan Roh Kudus itu sudah keluar dari Bapa, ya. Jadi semuanya adalah satu esensi, satu hakikat, tapi tiga pribadi, ya. Karena semua keluar dari Bapa, ya, baik Yesus atau Firman, ya Bapak Ibu, atau Firman atau Yesus itu keluar dari Bapa, ada ayatnya. Dan juga Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya. Oleh itu dikatakan satu hakikat, tiga pribadi. Itu yang akan mengintervensi hidup kita, ya, akan menyertai kita Roh Kudus itu, ya, sampai akhir zaman. Dikatakan kalau dunia ini tidak mengenal Dia, tidak mengenal Roh Kudus, Bapak Ibu, ada ayatnya, tapi kita mengenal Dia, ya. Karena Roh Kudus memang disiapkan untuk kita orang-orang percaya, sehingga orang percaya itu bisa taat sampai akhir, ya. Oleh itu kita semakin hari semakin merendahkan diri, semakin hari kita semakin melembutkan hati kita supaya Allah Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah kudus adanya, maka kita akan jaga hidup kita, dijauhkan dari kecemaran, karena kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang cemar, dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan sampai saat ini, dan kita akan berdoa setelah firman Tuhan.